apa kabar teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Bertemu kembali dengan saya Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Hari ini saya percaya saya diberkati Tuhan dan semua teman-teman kita senantiasa ada di dalam berkat-berkat Tuhan. Haleluya. Kita sedang sama-sama mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Dan hari ini kita kembali akan mendengar dan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan saya percaya ini adalah sebagai suara Tuhan yang terjadi atau yang kita dengar tidak secara kebetulan. Karena di bagian yang lalu kita sudah belajar dan mendengar firman Tuhan. Bagaimana caranya untuk mendengar firman Tuhan? Bagaimana caranya untuk mendengar suara Tuhan? Dan hari ini saya yakin bahwa firman yang disampaikan ini mungkin menjadi kebutuhan sebagian besar dari kita. Karena Tuhan ingin segera menjawab keadaan kita. Haleluya. Kita akan membaca di dalam Hagai pasal yang ke-1 ayat yang ke-9 bagian A. Demikian bunyi firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Masih di Hagai pasal yang 1 ayat yang ke-5 bagian B sampai ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlobang. Puji nama Tuhan. Teman-teman yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman yang kita dengar pada saat hari ini adalah firman yang sifatnya mengingatkan dan menasehati. Mungkin kita sedang ada di dalam keadaan ini atau kita pernah mengalami satu fase di mana apa yang kita kerjakan di dalam hidup kita merasa kita sudah bekerja dengan baik, kita sudah menabur banyak, bahkan dikatakan tadi kita sudah makan tetapi tidak sampai kenyang, kita minum tetapi tidak sampai menjadi puas. Bahkan ketika kita bekerja untuk upah itu sepertinya ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlubang. Artinya adalah kalau di bagian firman Tuhan dikatakan apa yang kita tabur nanti kita akan tuai. Kalau kita menabur yang baik, kita sudah mengerjakan dengan penuh kerajinan, tetapi ternyata yang kita tuai terjadi sebaliknya. Tidak seperti yang kita harapkan. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Apa yang terjadi dengan hal ini? Ada yang mungkin sedang berdagang dan perdagangannya sering kali rugi. Ada yang mungkin sudah bekerja sebaik-baiknya mendapatkan upah, tetapi upahnya habis untuk membayar kesehatan, sakit penyakit. Atau mungkin ada yang sudah mendapatkan upah tetapi harus membayar kerugian yang banyak. Misalnya tabrakan, kecelakaan dan sebagainya. Kita melihat di sini bahwa apa yang sudah ditabur dikerjakan dengan baik tetapi hasilnya tidak seperti apa yang diharapkan. Dan di Hagai pasal 1 ayat 5 bagian B tadi di sana diingatkan, perhatikanlah keadaanmu. Teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita harus jujur dengan diri kita. Apakah kita pada saat ini merasa bahwa apa yang terjadi dengan hidup kita, memang mungkin kita merasa bahwa kita masih dapat menanggungnya, tetapi saya mau katakan kita juga harus belajar untuk introspeksi. Belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ketika keadaan terjadi tidak seperti yang kita harapkan. Padahal kita merasa bahwa kita sudah melakukan apa yang baik, apa yang benar. Kita sudah melakukan segala sesuatu dengan penuh semangat, dengan penuh keyakinan, bahkan dengan segenap hati kita lakukan. Tetapi masih mengalami begitu banyak kerugian. Firman Tuhan mengingatkan, perhatikanlah keadaanmu. Kita punya perdagangan tapi perdagangan kita itu sepi. Kita punya hutang yang harus dibayar yang kita harapkan dari usaha kita bisa menutupi. Tapi ternyata jangankan untuk membayar bunga, untuk mengembalikan modal saja tidak bisa. Perhatikan keadaanmu. Apa yang saat ini sedang terjadi di dalam kehidupan kita. Kita harus merendahkan diri di hadapan Tuhan.
untuk introspeksi apa yang sebenarnya terjadi di dalam hidup saya yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus jujur dengan diri kita sendiri. Mungkin kita adalah seorang yang melayani. Mungkin kita adalah seorang yang selama ini terlibat di dalam satu pelayanan. Tetapi ada hal-hal yang kita sembunyikan, yang orang lain tidak tahu. Lalu kita menutupi dengan topeng pelayanan kita. Ingat, Tuhan Allah kita bukanlah Allah yang bisa untuk kita bohongi, untuk kita tipu. Percaya bahwa satu saat segala keburukan kita, segala sesuatu yang kita lakukan atau kita jadikan topeng di balik segala kebaikan yang kita sudah lakukan, itu satu saat akan dibukakan oleh Tuhan. Sebelum kita mengakuinya di hadapan Tuhan, adalah lebih baik jika kita benar-benar mengakui semua di hadapan Tuhan sebelum nanti Tuhan akan izinkan semua itu dibukakan, lalu kita akan menerima malunya yang sangat besar. Jangan berikan kesempatan kepada iblis. Itu sebabnya perhatikan keadaan kita, jujur di hadapan Tuhan. Mungkin jika kita mengakui di hadapan manusia atas kesalahan, kelalaian yang kita lakukan, kita malu. Apalagi kalau kita adalah orang-orang yang selama ini melayani di hadapan jemaat Tuhan, melayani Tuhan. Kita adalah seorang yang ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. Kita mungkin menjadi orang-orang yang justru berdiri di atas mimbar. Tetapi ternyata kita masih menutupi dosa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita harus minta ampun kepada Tuhan. Introspeksi, apa yang sedang terjadi dengan hidup kita. Yang pertama, kita harus perhatikan bagaimana cara kita mendengarkan firman Tuhan. Yang kedua, yang harus kita perhatikan adalah bagaimana tata cara ibadah kita. Ingat, ibadah bukan hanya sekedar kita datang ke gereja, mengikuti liturgis yang ada. Tapi apakah kita sudah menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita? Atau mungkin sebagian besar berkata kepada dirinya, ya, karena saya juga pernah mendengar beberapa orang mengatakan, saya anti ke gereja. Karena di gereja akan banyak sekali mulut-mulut orang yang suka menggosip, yang mengatasnamakan dirinya anak Tuhan, tetapi suka ngomongin orang. Saya lebih suka beribadah di rumah, mendengarkan YouTube atau mendengarkan live streaming ibadah-ibadah. Saya juga mau katakan bahwa hal itu hal yang salah. Tidak cukup ketika kita hanya mendengar melalui sosial media. Kita juga harus punya persekutuan bersama-sama dengan saudara seiman. Kita juga harus datang beribadah ke gereja, menyanyi, memuji Tuhan, bertemu dengan saudara-saudara seiman. Disitulah kita menghadirkan Tuhan di dalam hidup kita. Perhatikan bagaimana kita beribadah. Jangan kita seolah ingin membenarkan diri kita dengan apa yang kita anggap benar. Perhatikanlah keadaanmu. Perhatikan bagaimana jam-jam doa kita. Sudahkah kita mempunyai persekutuan yang intim dengan Tuhan, yang hanya berhubungan kita dengan Tuhan? Jangan kita hanya mengikuti persekutuan doa di sana, Senin ikut persekutuan doa, Selasa ikut persekutuan doa, Rabu ikut persekutuan doa, bersama-sama selalu ikut ibadah ini, ibadah itu. Tapi kita tidak pernah punya persekutuan hanya berdua dengan Tuhan. Saya mau katakan teman-teman yang kekasih, perhatikan keadaan kita. Kita harus punya hubungan intim dengan Tuhan. Di mana hanya ada saya, hanya ada kita dan Tuhan. Kita bisa berkomunikasi dan membina hubungan bersama dengan Sang Pencipta kita. Di sana kita akan tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan buat kita. Di sana kita bisa mendengar suara Tuhan. Di sana kita bisa mengalirkan pujian penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Bukan karena baik suara kita, tetapi ketika itu kita naikkan kepada Tuhan dan Tuhan hadir di atasnya, maka Tuhan juga pasti akan hadir dengan berkat-berkatnya. Haleluya. Perhatikan jam-jam doa kita. Perhatikan hubungan kita dengan Tuhan. Perhatikan bagaimana cara kita melayani Tuhan. Ingat, pelayanan itu bukan hanya terlihat indah di atas mimbar. Memang keindahan itu perlu, harmonisasi itu perlu, segala sesuatu dipersiapkan dengan baik itu perlu. Tetapi di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama, di sana dikatakan ibadah yang sejati itu adalah ketika kita mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Kenapa persembahan yang hidup? Karena
hanya orang yang masih hiduplah yang dapat melakukan ibadah yang sejati. Karena kalau sudah mati tidak ada gunanya lagi teman-teman yang kekasih. Itu sebabnya pergunakanlah kesempatan yang ada pada saat ini. Ketika kita masih diberikan nafas kehidupan, mari kita melakukan ibadah kita yang sejati dengan mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Dan saya mau ingatkan teman-teman yang kekasih, jikalau kita adalah orang-orang yang selama ini adalah melayani Tuhan, atau mungkin kita bukan orang-orang yang melayani Tuhan, tetapi selama ini selalu menjadi pergumulan kita tentang hubungan di dalam keluarga, tentang hubungan di dalam rumah tangga kita sedang tidak baik-baik saja. Kita mulai menyalahkan Tuhan. Kita merasa bahwa kita sudah hidup benar di hadapan Tuhan. Perhatikan keadaanmu. Dosa masa lalu itu bisa diampuni Tuhan jika kita memang meminta ampun kepada Tuhan. Tetapi ingat, konsekuensi dari setiap dosa yang kita lakukan di masa yang lalu tetap harus kita jalani. Ini yang banyak kali orang-orang tidak sadari. Kalau seketika Tuhan mengampuni, Tuhan sanggup mengampuni, Tuhan sanggup melupakan semua dosa-dosa kita. Tetapi ingat, setiap dosa juga harus ada konsekuensinya. Itu sebabnya takutlah akan Tuhan. Takutlah untuk melakukan dosa. Takutlah untuk melakukan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Takutlah untuk melakukan perzinahan. Takutlah untuk melakukan korupsi. Takutlah untuk mengucapkan kata-kata yang kasar, yang menyakiti hati sesama. Takutlah untuk mengucapkan kata-kata yang tidak semena-mena, yang mungkin menurut kita bercanda, tetapi sebenarnya itu menyakiti hati orang lain. Ingat, dosa, semua dosa harus ada konsekuensinya. Dan kebenaran adalah milik Allah, bukan milik kita. Kita seringkali mencoba untuk membenarkan diri kita agar terlihat lebih suci, lebih dapat dibenarkan. Tetapi padahal sebenarnya hal itu tidak berkenan kepada Tuhan. Perhatikan keadaanmu. Dan keadaan-keadaan inilah yang sebenarnya menutup pintu berkat. Bahkan bukan hanya menutup pintu berkat. Berkat itu ada, tetapi itu seperti ada di dalam pundi-pundi yang kosong. Itu sebabnya pada saat ini firman Tuhan mengingatkan saya, bahkan mengingatkan kita semua. Apa yang pada saat ini sedang kita alami, sepertinya doa-doa kita tidak terjawab. Doa-doa kita sepertinya sedang memukul angin. Apa yang kita tabur tidak seperti yang kita harapkan. Kita harusnya menuai. Karena kita merasa bahwa kita sudah hidup di dalam Tuhan. Tetapi mungkin kita harus belajar sekali lagi merendahkan hati kita. Merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Untuk jujur di hadapan Tuhan. Malaikat ada saksinya. Mungkin ada dosa yang sudah kita lakukan. Tetapi selama ini kita sepertinya merasa Tuhan sudah ampuni kok. Tuhan tahu kok. Atau mungkin kita masih terus melakukannya. Karena kita merasa bahwa ketika saya melayani maka dosa itu pasti akan diampuni. Mungkin selama ini bertahun-tahun sudah kita jalani dan belum ketahuan. Karena apa? Karena kita merasa Tuhan masih menjaga kita sehingga dosa itu tidak ketahuan. Bukan karena Tuhan bekerja sama dengan kita terhadap dosa yang engkau lakukan. Tapi karena Tuhan masih menantikan pertobatanmu teman-teman. Itu sebabnya pada saat ini jangan berbangga diri. Sebelum Tuhan sendiri yang akan membukakan segala dosa-dosa yang engkau tutupi selama ini. Mungkin perzinahanmu, mungkin dosa korupsimu, mungkin dosa-dosa yang lain. Yang mungkin pada saat ini engkau sedang tutupi tetapi orang lain tidak tahu. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini mungkin cukup keras untuk kita. Tetapi ingat, karena Tuhan mengasihi kita. Haleluya, karena Tuhan mengasihi kita. Saya tidak mengetahui keberadaan teman-teman yang kekasih yang tidak secara kebetulan mendengar firman pada hari ini. Tetapi jika engkau sedang ada di dalam keadaan yang mungkin engkau sedang tidak suka dengan keadaan itu, jangan salahkan Tuhan. Jangan buru-buru salahkan Tuhan. Mengapa kita selalu terburu-buru menyalahkan Tuhan? Kenapa kita tidak mencoba untuk introspeksi? Ingat dan jujurlah. Karena firman Tuhan berkata, perhatikanlah keadaanmu. Bahkan di Hagai 1 ayat yang ke-8, inilah jalan keluarnya. Perhatikan keadaan kita. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu
maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Haleluya. Jadi setiap teguran Tuhan, setiap peringatan Tuhan, setiap amarah Tuhan, itu karena Tuhan menyayangi dan mengasihi kita. Bukan karena Tuhan menginginkan kehancuran kita, bukan karena Tuhan ingin melumat-lumat kita, tidak. Tuhan beri solusi. Di ayat yang ke-8, Tuhan beri solusi. Tuhan marah, Tuhan ingatkan, tapi Tuhan beri solusi. Jadi naiklah ke gunung. Bukan turun ke lembah, harus naik. Perubahan itu harus mengalami kenaikan dan peningkatan. Haleluya. Jadi harus naik ke gunung. Sesudah naik ke gunung, apa yang kita lakukan? Bawalah kayu. Haleluya. Kita harus bawa kayu. Dan bangunlah rumah itu. Naik ke gunung, membawa kayu dan membangun rumah itu berbicara tentang carilah terlebih dahulu perkara-perkara rohani. Carilah terlebih dahulu perkara-perkara kerajaan Allah dan kebenarannya. Itulah kayu yang kita bawa. Kita harus naik ke gunung, harus ada peningkatan, harus ada perubahan dalam doa-doa kita, dalam mendengarkan firman Tuhan, dalam pelayanan kita, dalam pengampunan dan pengakuan dosa kita. Itulah naik ke gunung dan membawa kayu. Untuk mencari terlebih dahulu kerajaan Allah. Untuk mencari terlebih dahulu kebenarannya. Dan firman Tuhan katakan, bangunlah rumah itu. Haleluya. Artinya setelah kita mendengar firman Tuhan, harus dilakukan. Amin. Jangan hanya membawa kayu, tapi rumahnya gak dibangun. Jangan hanya mendengar firman, tapi kita gak lakukan. Gak ada gunanya. Sudah naik ke gunung, bawa kayu dan bangunlah rumah itu. Sesudah itu janji Allah, maka aku akan berkenan kepadamu. Haleluya. Dia kembali akan memberkati kita. Pundi-pundi yang bolong itu akan dibuat lagi tidak berlubang. Kemudian apa yang kita tabur, Tuhan akan kembalikan dengan begitu banyak. Firman yang sudah kita dengar itu juga akan menghasilkan buah. 30, 60 bahkan 100 kali lipat ganda. Kita akan berbuah. Kita akan menjadi berkat. Kita akan menjadi orang yang memberkati orang lain. Bukan menjadi batu sandungan. Dan setelah Tuhan berkenan kepada kita, Ia akan menyatakan kemuliaannya di situ. Haleluya. Tuhan akan nyatakan kemuliaannya, teman-teman yang kekasih. Mungkin pada saat ini engkau sedang ada di titik terendah. Mungkin saat ini kita sedang dipermalukan oleh orang-orang di sekitar kita. Mungkin bukan karena kesalahan kita. Jika sudah kita lakukan semua dengan baik. Ya, seperti Ayub. Dia adalah orang yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi dia diperkenan oleh Tuhan untuk dicobai oleh iblis. Tuhan izinkan. Tetapi itu Ayub. Kita harus introspeksi. Kalau memang kita seperti Ayub sudah benar dan berkenan di hadapan Tuhan, mari kita jalani semua dengan ucapan syukur. Dan kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menyatakan kemuliaannya atas hidup kita. Tetapi jika kita adalah seperti Daud yang pernah mengalami kesalahan di masa yang lampau, dia sudah melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya. Dan dia juga mengalami konsekuensi atas setiap dosa-dosanya, yaitu anaknya sendiri mengejar-ngejar dia untuk membunuh dia. Ya, bahkan ada beberapa konsekuensi lainnya yang harus diterima oleh Daud akibat dosa yang dia lakukan. Tetapi lihat, bukan soal konsekuensinya, tapi soal bagaimana Daud meminta ampun kepada Tuhan. Dia datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Dan apa yang terjadi? Dosa-dosanya diampuni oleh Tuhan. Konsekuensi atas dosa yang dia lakukan tetap ada. Tetapi lihat, ketika Daud minta ampun kepada Tuhan, Tuhan sendiri yang mengangkat dia, bahkan menyatakan kemuliaannya kepada Daud. Dan dari keturunan Daud, sana lahirlah Yesus Kristus. Luar biasa. Padahal pengalaman hidup Daud adalah seorang pendosa yang luar biasa. Tapi kita melihat bagaimana dia sudah memperbaiki hubungannya dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Tidak peduli betapa besar dosa yang kita lakukan di masa yang lalu. Tetapi yang kita pedulikan adalah bagaimana perkenanan Tuhan kelak atas kehidupan kita. Karena kemuliaan Tuhan akan dinyatakan ketika kita sudah naik ke gunung, membawa kayu dan membangun rumah itu. Haleluya. Mari kita sama-sama naik ke gunung,
membawa kayu, mencari perkenanan Tuhan, mencari kerajaan Allah, dan kita sama-sama membangun rumah Tuhan, membangun hidup kita, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang kudus, harum, dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.